Terus satu dua. Salam saudara-saudaraku, karena diberikan di malam hari ini kita diberikan kesehatan dan panjang umur, dan hari ini kita memuji Tuhan. Sebelum kita memuji, mari kita berdiri. Tuhan, terima kasih Yesus di malam hari ini Tuhan. Kami menyembah dan memuji-Mu ya Tuhan Yesus. Berikan Bapa yang baik Tuhan Yesus. Di hari ini kami haleluya. Kasih Allah sungguh. Kasih Allahku sungguh ketika haleluya. Kasih kasih
Bapak memberikan ini Tuhan di malam hari Tuhan. Saudara kami Tuhan tidak dapat hari Tuhan, maupun Tuhan pekerjaannya Tuhan, maupun Tuhan yang sakit penyakit Tuhan. Tolong sembuhkan, patahkan dalam nama Yesus Tuhan. Kami serahkan Tuhan, kami berkumpul Tuhan di tempat ini Tuhan, supaya kami Tuhan bisa berdiri di tempat itu bersyukur Tuhan di malam ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa malam hari Tuhan yang mendapatkan firman-Mu Tuhan, berkati Tuhan yang mendapatkan firman-Mu di malam hari Tuhan, lindungi Tuhan, berkati Tuhan semua Tuhan maupun jemaat GBA Tuhan. Kami percaya, kami serahkan semua Tuhan Yesus dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya, amin. Amin saudaraku, selamat malam. Karena di malam hari ini diberikan kita kesehatan dan kekuatan, mari kita menyanyikan bangkit, sebutkan nama Yesus. Ayo. Kita
Tuhan pun menyenangkanmu karena Tuhan di malam hari ini bisa disenangkan. Amin. Haleluya Yesus. Terima kasih. Amin. Amin.
biarlah berkat hikmat dan marifat turun atas kami semua melalui pemberitaan firman-Mu. Tuhan kami hamba agar perkataan yang disampaikan adalah ajaran yang daripada-Mu Bapa. Biarlah kami semua bertumbuh dalam iman, menjadi dewasa dalam Tuhan. Tuhan berkati hamba-Mu dan berkati kami semua malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, boleh kasih tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus. Shalom. Semangat ya. Makasih juga buat PR-nya, luar biasa. Puji Tuhan. Kita masuk di dalam firman Tuhan. Kelihatannya semua sudah buka Alkitabnya. Kita ambil ayat dari Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang pertama. Kita baca satu ayat aja. Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang pertama. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Perikop dari firman Tuhan malam hari ini adalah segala sesuatu ada waktunya. Malam hari ini kita akan belajar tentang how to cherish the time with God. Bahasa Indonesianya, bagaimana kita dapat menghargai waktu kita di bumi bersama Tuhan. Mengapa kita harus menghargai waktu yang kita jalani di bumi ini bersama dengan Tuhan? Jawabannya adalah cara kita menghargai waktu kita bersama dengan Tuhan itu adalah bukti dari iman kita kepada Dia dan kedewasaan rohani kita melalui pemberitaan firman Tuhan, pengajaran, pembelajaran, dan pengalaman-pengalaman yang kita alami dari Tuhan. Ada di ruangan ini yang percaya kalau Tuhan Yesus baik? Boleh angkat tangan. Puji Tuhan. Kita yakin ya Tuhan Yesus baik, setia, dan selalu sayang sama anak-anak Tuhan. Betul? Walaupun kadang-kadang kita yang tidak setia sama Dia. Kita sebagai manusia penuh dengan kekurangan dan banyak hal kita nggak setia sama Tuhan. Firman Tuhan dalam Yohanes 3 ayat 16 mengajarkan atau memberitakan tentang bagaimana kesetiaan Tuhan dan kasih sayang Tuhan itu diberikan kepada manusia. Ayatnya saya yakin sudah banyak yang hafal. Ada satu yang hafal? Boleh sebutin? Saya challenge. Saya challenge. Ada yang boleh sebutin? Yohanes 3 ayat 16 tanpa buka Alkitab. Karena besar kasih Allah dan dunia ini, sehingga yang mengatakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Puji Tuhan. Luar biasa. Ibu boleh kasih tepuk tangan? Benar. Yohanes 3 ayat 16 itu benar-benar bukti kasih sayang Tuhan kepada manusia, kepada anak-anaknya. Nah, sebaliknya, tindakan apa yang kita berikan sama Tuhan untuk meresponi kasih sayang Tuhan sama kita? Kalau saya berpikir secara pribadi dan sebagai pemberita firman Tuhan, saya selalu menjawab, hidup saya harus menjadi Alkitab yang terbuka. Hidup saya harus menjadi berkat buat orang lain.
hidup saya harus bisa mengandalkan Tuhan. Enak ya kalau ngomong seperti itu kan. Banyak hamba Tuhan juga memberikan firman tentang andalkan Tuhan dalam hidupmu, berserah sama Tuhan sepenuhnya, bersyukur senantiasa sama Dia. Tapi saya mau katakan gini Bapak Ibu Saudara, sebagai anak, sorry saya ada mau saya lapar soalnya beneran lapar ini. Sebagai anak Tuhan, cara kita menghargai kebaikan-kebaikan Tuhan adalah bagaimana kita bisa menghargai waktu yang kita habiskan dengan Tuhan. Banyak di sini yang sudah punya anak kan? Betul nggak? Banyak ya, kecuali kayak Yolan, terus Loren. Kalau punya anak duluan saya bingung sekarang. Tapi mereka sebagai anak pun itu menghargai waktu mereka bersama orang tuanya. Dan saya sebagai orang tua pun merasakan hal yang sama. Pada saat anak-anak saya menghargai waktu mereka, kebersamaan mereka dengan saya sebagai pribadi, saya disenangkan. Karena saya tahu kasih sayang yang saya berikan kepada anak-anak saya ada timbal baliknya, ada respon yang positif dari anak-anak. Itu kita hubungannya sebagai orang tua dengan anak. Apalagi kita yang melalui Tuhan Yesus Kristus dilayakkan untuk memanggil Tuhan sebagai Bapa. Hargai waktu kita dengan Tuhan. Saya tahu istri saya selalu bilang tema-tema khotbah saya itu selalu berputar di keselamatan. Keselamatankah atau pertobatankah? Tema khotbah saya dari awal saya memulai memberitakan firman Tuhan selalu bertemakan kedua hal itu. Kenapa? Karena pertobatan yang kita lakukan itu akan menuju kepada keselamatan yang Tuhan janjikan. Dan keselamatan yang Tuhan janjikan bukan cuma berlaku setelah kita meninggal, tapi juga berlaku pada saat kita hidup. Kenapa? Kalau kita sudah beroleh yang namanya keselamatan dari Tuhan, pendidikannya sudah S4. Pendidikannya sudah S4. Yolan kemarin baru wisuda S1 ya. Saya pun kalau Tuhan berkenan mudah-mudahan wisuda S2 tahun ini. Nah, saya udah S3. Anak-anak Tuhan harusnya udah S4 pendidikannya di dalam firman Tuhan. Tahu S4 Bapak Ibu Saudara? S4 itu susah senang sama saja. Kenapa? Sudah ada Tuhan. Jadi kondisi apapun kita mau susah mau senang, damai sejahtera itu ada dalam hidup kita. Amin. Aminnya lepas. Kalau saya bilang S4 itu karena saya selalu seperti itu sekarang. Susah senang sama saja. Saya tahu enggak setiap anak-anak Tuhan bisa berpikir atau mampu melakukan apa yang namanya berserah sama Tuhan. Kenapa? Banyak faktor, banyak sekali faktor, banyak sekali faktor. Yang pertama di dalam kehidupan, satu, kita ada yang namanya rasa khawatir. Betul ya Bapak Ibu ya? Kekhawatiran faktor paling besar yang mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan. Semakin kita dewasa dalam hal usia, semakin kita penuh dengan rasa khawatir. Makanya
Yesus juga pernah bilang, berperilakulah seperti anak-anak. Dan dia juga bilang, jangan melarang anak-anak itu datang kepadaku. Kenapa? Anak-anak itu murni hatinya, dan mereka nggak punya rasa khawatir. Bercermin dari kehidupan anak saya yang paling kecil. Itu anak nggak khawatir, nggak tahu dia papanya punya duit atau enggak gitu kan. Tapi setiap dia mau jajan harus dibeliin. Murni anak-anak. Apa rasa khawatir? Kekhawatirannya berbeda dengan kita. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi khawatir kita di dalam kehidupan adalah pertama, kondisi keuangan. Betul ya Bapak Ibu ya. Kalau dapurnya nggak ngebul juga jadi masalah. Dapur nggak ngebul jadi masalah. Kondisi keuangan mempengaruhi faktor kekhawatiran manusia berbesar. Mungkin nggak setiap kita diberkati Tuhan dengan luar biasa. Nggak setiap kita diberkati atau mendapat berkat-berkat Tuhan tuh yang menimpa. Tapi saya mau katakan gini Bapak Ibu, saya pernah di kondisi keuangan atau kondisi ekonomi yang paling bawah. Dan itu kami baru baru diberkati Tuhan dengan Christine, dengan Alex. Pada saat itu memang kondisi ekonomi kita, kami sekeluarga itu sulit sekali gitu. Sampai makan pun, jujur kita sempat berapa bulan itu makan malam. Kadang-kadang adik saya almarhum tuh antarin makanan ke rumah kontrakan. Karena kami belum punya rumah waktu itu, jadi diantarin makanan ke rumah kontrakan. Dan kadang-kadang kita beli cuma pecel lele. Pecel lele makan berdua sama kopi. Tapi nggak pakai lele, yang dibeli cuma tahu 2 biji, tapi 2 biji. Ada di kondisi seperti itu. Tapi saya mau katakan begini, imani janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Janji Tuhan kan banyak sekali di Alkitab, 5.000 janji lebih. Pegang 1 atau 2 janji dia. Terutama bagian yang dia berkata, Tuhan tidak akan memberi roti atau memberi racun pada anak-anak yang meminta roti. Memberi ular, tepatnya memberi ular kepada anak-anak yang meminta roti. Pegang janji itu Bapak Ibu. Saya nggak tahu kesulitan Bapak Ibu semua apa di ekonomi. Tapi saya selalu pegang janji Tuhan bahwa saya diberkati dalam hidup. Dan begitu saya pegang janji Tuhan erat-erat, saya mulai berjalan bersama Tuhan. Bisa dibilang kondisi ekonomi keluarga kami itu membaik. Membaik, sangat membaik. Sampai akhirnya Tuhan berkati kita dengan sebuah rumah di Permata. Jujur kalau Novi nanti ada kesempatan kesaksian, waktu kita beli rumah di Permata itu kita nggak pegang uang sama sekali. Dan yang kita mau beli pun sebenarnya bukan Permata. Di depan sana. Apa perumahannya Pi? Garden City. Sudah mau di booking lagi. Entah kenapa Tuhan juga tolong kami. Akhirnya nggak jadi di situ. Coba jadi. Kalau jadi di situ kan kita kayak tinggal di PM. Pantai Mutiara yang bawahnya laut kan. Cuma bedanya kalau di situ jadi laut kalau hujan gitu kan. Makanya Bapak Ibu, saya
berproses sama dia. Mulai naik, jatuh lagi. Mulai naik, jatuh lagi. Kenapa? Tuhan kasih pencobaan. Bukan kasih pencobaan, Tuhan kasih ujian. Karena ada ayatnya berkata, siapa yang setia dengan perkara kecil, dia akan diberikan perkara yang puji Tuhan. Yang kedua, kekhawatiran yang melanda kepada manusia itu faktornya dari kesehatan. Betul ya, Bapak Ibu ya? Sakit sedikit kita khawatir. Nggak usah jemaat, istri saya bilang begitu. Saya sakit kepala kemarin, waktu itu sempat didoain Pak Samuel. Kalau nggak salah bulan lalu sebelum Lebaran saya udah mulai sakit kepala sampai sesudah Lebaran kurang lebih baru 2 minggu belakangan ini hilang sakit kepala. Istri saya bilangnya apa? Kok anak masih pada kecil-kecilnya? Serius bilangnya begitu. Anak masih pada kecil-kecil. Lah emang saya mau kemana? Nggak usah, makanya saya bilang nggak usah gimana. Nggak usah orang awam. Bahkan pewaris tata kerajaan surga saya aja ngomongnya seperti itu. Gitu kan? Waktu saya kena diabetes pertama kali, omongannya juga sama. Kok anak masih pada kecil-kecil? Iya, maksudnya apa ngomong kayak gitu? Saya kena diabetes kurang lebih 3 tahun lalu. Belum masuk ke diabetes, tapi udah diabetes. Gulanya udah di atas orang normal. Sedih gak? Sebenarnya sedih karena saya suka makanan manis. Jujur, saya suka makanan manis. Saya suka coklat, saya suka es krim, dan semua yang manis-manis itu saya suka. Makanya kalau anak-anak saya pada doyan kayak coklat, strawberry, vanilla, es krim, ya nggak lain, itu dari bapaknya semua. Saya suka Bapak Ibu. Kayak makan bubur kacang hijau campur kacang hitam, campur keju, campur susu kental manis, itu enak banget. Udah ada yang coba belum? Belum ada ya? Mesti coba bubur kacang hijau, kasih ketan hitam, kasih keju, kasih susu kental manis. Maknyus. Kenapa? Orang pasti khawatir pada saat dia sakit. Saya parah, setelah saya kena diabetes, dokter bilang, terus ada sempat 2,5 tahun saya sakit kepala nggak sembuh-sembuh. Betul Bapak Ibu, 2,5 tahun saya kena sakit kepala itu nggak sembuh-sembuh. Itu posisi waktu saya kerja Barnabas. Dan itu sakit kepala dari mulai buka mata sampai tutup mata. Sampai terakhir dokter, ini samanya saya juga, dokter saraf saya dengerin. Dokter saraf saya dengerin. Maksudnya kan kita dengerin orang normal ya, jangan orang saraf. Saya sampai dikasih obat itu, salah satu kandungan obat itu adalah psikotropika. Serius dikasih psikotropika sama dia, morfin. Itu sampai dikasih seperti itu karena sakit kepalanya luar biasa. Dan sakit kepalanya bukan di depan, bukan di belakang, bukan di tengah, samping, semua Bapak Ibu, sekeliling sakit kepala. Dan itu kalau jalan aja, bangun berdiri nih, bangun tidur itu sampai saya nggak bisa bergerak. Ke gereja, tetap ke gereja. Bertobat ya, bertobat minta ampun sama Tuhan. Gak tahu salah saya apa, tapi saya bertobat minta ampun juga. Pusing ya, pusing. Musuh paling sakit ya pusing. Khawatir nggak? Tetap khawatir.
Melayani Tuhan ya tetap melayani Tuhan. Karena saya pegang satu ayat, siapakah yang bisa menjauhkan aku dari kasih Tuhan? Siapa yang bisa memisahkan aku dari kasihnya Tuhan? Apa yang bisa memisahkan aku dari kasih Tuhan? Jawabannya nggak ada. Makanya kalau kita dewasa secara rohani, kita menjadi dewasa di situ, hukum S4 itu berlaku. Susah senang sama saja, sakit sehat sama saja. Karena Tuhan sudah kasih janji, Dia akan sertai kita sepanjang hidup kita. Terus siapa atau apa yang dapat memisahkan kita dari kasihnya Tuhan? Selama kita pegang janji Dia. Bercermin sama Petrus, Bapak Ibu. Tahu Petrus? Tahu ya? Kenal? Kenal enggak? Enggak kenal, saya juga enggak kenal. Di hidup saya belum ada. Tahu Petrus? Waktu Tuhan Yesus disalib, apa dosa yang dia lakukan? Menyangkal Tuhan berapa kali? 3 kali. Ini lulus sekolah minggu semua. Tapi Bapak Ibu pernah sadar nggak? Waktu dia melakukan pertobatan, waktu Petrus melakukan pertobatan, apa yang Tuhan Yesus lakukan? Dia menyangkal Tuhan berapa kali? 3 kali. Berapa kali Tuhan tanya ke dia, apakah engkau mengasihi aku? 3 kali juga. Supaya lunas. Supaya lunas. Waktu dia menyangkal Tuhan Yesus 3 kali, Tuhan pun membalikan kepada dia 3 kali pertanyaan, apakah engkau mengasihi aku? Jadi Bapak Ibu, saya nggak tahu kesulitan apa yang Bapak Ibu alami. Dan saya sebenarnya nggak mau tahu juga. Nanti tambah pusing. Canda ya gitu ya. Saya nggak tahu kesulitan kita masing-masing individu berbeda. Tapi malam hari ini saya bisa katakan, saya bisa pastikan, Bapak Ibu pegang janji Tuhan erat-erat. Dan semuanya diselesaikan sama Tuhan. Pegang janji Tuhan, pegang tangan Tuhan erat-erat, semuanya akan selesaikan. Saya nggak pernah minta lebih sama Tuhan. Saya nggak pernah minta macam-macam sama Tuhan. Baru berapa bulan lalu saya minta duit 1 M. Sampai hari ini nggak dikasih sama dia. Sebelumnya doa saya selalu sama dia. Setiap malam doa saya selalu sama. Tuhan buat saya jadi orang senang. Dan Tuhan kasih saya jadi orang senang, Bapak Ibu. Tuhan kasih saya jadi orang senang. Kenapa? Setiap permasalahan dalam pekerjaan, dalam kehidupan sehari-hari, begitu saya mau tidur itu semua hilang. Bukannya saya nggak mau pikirin, tapi itu semua tidak terlintas di pikiran saya. Berapa banyak orang bisa mengalami hal yang sama dengan saya? Coba saya mau tanya, Bapak Ibu yang ada di sini, kalau permasalahan lagi pelik, bisa tidur nggak? Bisa tidur nggak, Bapak Ibu? Pelik permasalahan, menyangkut misalnya hal besar di pekerjaan atau di rumah tangga, pasti nggak bisa tidur.
Puji Tuhan, Tuhan mengizinkan saya jadi orang senang. Seberat apapun masalah yang saya hadapi, begitu saya tutup mata, selesai saya doa atau saya doa tuh nggak pernah sambil duduk sebenarnya. Saya kalau mau tidur Bapak Ibu, saya doa tuh sambil baring. Saya nggak ngajarin kalian doa sambil baring ya. Nanti aminnya pagi soalnya. Kalau nggak bisa sambil baring, sambil duduk. Saya doa tuh sambil baring. Selesai saya bilang amin, saya tutup mata, gak lama saya tidur. Walaupun habis minum kopi di depan. Masalah saya banyak banget Bapak Ibu, serius. Permasalahannya banyak. Masalah di kerjaan, masalah di rumah tangga, anak-anak. Nggak mungkin kita nggak ada masalah kan? Banyak, tapi Tuhan selalu nolong saya. Kenapa? Karena saya menghargai waktu saya dengan. Saya tahu begitu saya berseru sama Dia, pertolongan Dia turun. Begitu saya berseru sama Dia, saat itu juga saya mau tidur, saya mau istirahat. Sejenak permasalahan itu lepas. Masalah selalu ada yang buat kita khawatir. Tapi kembali lagi Bapak Ibu, jika kita bisa hargai waktu kita bersama dengan Tuhan, saat kita berjalani hari-hari kita dengan Tuhan, apapun kondisi yang kita hadapi, kesulitan ekonomi, sakit penyakit, keluarga, sanak saudara, saya mau katakan, kita akan bisa mengucap sama Tuhan, terima kasih Tuhan. Kita akan bisa bersyukur kepada Dia. Kita akan bisa bersyukur kepada Tuhan. Pada saat kita bisa berucap terima kasih Tuhan atas masalah-masalah yang datang, selamat kalian lulus, kalian sudah bisa mengajukan itu Bapak Ibu kepada Tuhan. Kita sudah bisa berkata, saya menyerahkan hidup saya kepada-Mu Tuhan. Kita sudah bisa setiap hamba Tuhan bilang, andalkan Tuhan dalam hidupmu. Itu sudah kita lakukan. Setelah tahap itu semua, saya bisa katakan dengan iman, damai sejahtera dan sukacita turun atas hidup kita. Amin. Kita tundukkan kepala berdoa. Kembali kami bersyukur kepada-Mu Bapa. Apabila malam hari ini Engkau mengajari kami semua untuk selalu menyerahkan hidup kami kepada-Mu, lewat atau dengan cara bagaimana kami menghargai waktu yang kami lalui bersama Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kami. Dengan kedewasaan rohani, dengan pertumbuhan iman kami bisa berkata terima kasih Pak. Terima kasih atas segala kekhawatiran yang Kau limpahkan di dalam hidup kami. Itu yang membuat kami kuat. Itu yang membuat kami merasakan cinta kasih dari Tuhan. Dan kami bisa menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan. Sehingga dengan iman kami bisa berkata, terpujilah Tuhan Yesus di atas segalanya. Tuhan berkati kami semua, limpahkan sukacita dan damai sejahtera dalam hidup kami. Biarlah mulai detik ini Bapa, kami imani dan kami percayai Engkaulah juru selamat kami satu-satunya.
sehingga kami bisa melalui hidup yang kekal bersama Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih firman-Nya di malam hari ini, dan semoga bertambah dan melayani jemaat-jemaat yang tepat ini. Nah, jadi malam ini yang boleh yang bertugas. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas segala anugerah yang Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Izinkan kami Tuhan untuk dapat memberikan persembahan dan persembahan yang kami berikan dapat menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita menyanyikan rayakan. Rayakan. Yesus rayakan, rayakan, Yesus rayakan, amin. Rayakan, Yesus rayakan, rayakan, Yesus rayakan, haleluya. Kami mendengar berita firman-Mu, Roh Kudus yang akan terus bekerja lebih jauh di dalam hidup kami, untuk kami dapat menikmati seperti apa yang telah difirmankan kepada kami. Kami percaya ketika kami menghadapi kesulitan, ketika kami mengalami kekhawatiran-kekhawatiran kehidupan, ada tangan Tuhan yang selalu menopang dan melawat kami, yang memberikan solusi, memberikan jalan keluar kepada kami. Entah pada waktu kami sakit, Tuhan yang menyembuhkan.
Teringat akan kami bagi sidang jemaat-Mu yang sedang sakit. Berdoa bagi Ibu Nina pasca operasinya. Berdoa bagi Bapak Cheng Hai. Berdoa bagi keluarga Bapak Rudi. Hamba berdoa bagi Ibu Simanjuntak. Jamahlah mereka Tuhan satu persatu. Lawat mereka dengan pertolongan dari Tuhan. Jamah mereka dan sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan masih menyertai kami dan mujizat-Mu tetap berlaku di antara kami orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih buat hamba-hamba-Mu yang sudah melayani. Terima kasih buat kehadiran Tuhan ada di tengah-tengah ibadah kami. Kami kembalikan semua puji dan hormat hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari saudaraku angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan dan kekuatan dari Allah Roh Kudus yang menyertai dan memberkati hidup kita saat ini dan sampai selama-lamanya. Kami terima segala berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya dan diberkati bersama katakan amin.